wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, di atas segalanya, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan keselamatan sehingga bisa bersiap melaksanakan puasa Ramadan tahun ini. Salawat berbingkal salam mari kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat pertolongan beliau di hari akhir nanti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah senang sekali rasanya saya bisa berdiri di sini dalam rangka menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah dan maghfirah. Dalam bulan Ramadan yang penuh berkah dan keutamaan itu berlalu sudah. Ia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan dan penyambutan setiap hamba di hari-harinya. Tak ada yang tersisa dari bulan tersebut kecuali apa yang telah disimpan pada catatan amalan yang akan diperlihatkan pada hari akhirat kelak. Kita banyak memohon dengan sungguh-sungguh kiranya Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan mengabulkan segala doa dan permohonan ampun kita kepadanya. Sebagaimana sebelum kita juga berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan hati kita dipenuhi dengan keimanan dan pengharapan akan ridhonya. Mengapa kita patut berdoa? Hal ini agar kita tidak termasuk golongan yang celaka dan merugi. Siapa golongan mereka? Mereka adalah orang-orang yang pernah disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya yang belum diampuni. Apa yang tertinggal dalam diri kita setelah Ramadan berlalu? Bekas-bekas kebaikan apa yang terlihat pada diri kita setelah keluar dari madrasah bulan kebaikan tersebut? Apakah bekas-bekas itu hilang seiring dengan berlalunya bulan itu? Apakah amal-amal kebaikan yang terbiasa kita kerjakan di bulan itu pudar setelah puasa berakhir? Belum terlambat untuk kita berhenti sejenak dan merenunginya. Saudaraku, jangan sampai kita seperti pemintal benang yang mengurai kembali benangnya setelah dipintal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi tercerai-berai kembali. Quran Surat An-Nahl ayat 92. Olehnya, menjaga amalan agar terus bertahan adalah sebuah keniscayaan. Meskipun dalam perjalanan kuantitasnya lebih kecil, namun bertahan justru itulah yang terbaik. Amalan yang kontinu walaupun sedikit itu akan mengungguli amalan yang tidak rutin meskipun jumlahnya banyak. Amalan inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Nabi Muhammad SAW mencontohkan dalam amalan sholat malam. Pada amalan yang satu ini, Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar mencoba untuk merutinkannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah tidak bosan sampai kalian merasa bosan. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah agar kita bisa pertengahan dalam melakukan amalan dan berusaha melakukan suatu amalan sesuai dengan kemampuan. Ingatlah, apabila seorang hamba berhenti dari amalan rutinnya, malaikat pun akan berhenti membangunkan baginya bangunan di surga disebabkan amalan yang cuma sesaat. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sesungguhnya bangunan di surga dibangun oleh para malaikat disebabkan amalan zikir yang terus dilakukan. Apabila seorang hamba mengalami rasa jenuh untuk berzikir, maka malaikat pun akan berhenti dari pekerjaannya tadi. Lantas malaikat pun mengatakan, apa yang terjadi padamu, hai fulan? Sebab malaikat bisa menghentikan pekerjaan mereka karena orang yang berzikir tadi mengalami kemalasan dalam beramal. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, sejatinya masih ada begitu banyak kebaikan lain dari amalan berpuasa. Terlebih lagi Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan berkata. Mari kita semangat meraih takwa. Wassalamualaikum. Dhahabaz zama'u wa batalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Untuk artinya, dahaga telah hilang, urat-urat telah basah, dan semoga ditetapkan pahala, insyaallah. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton setia Kultum Ramadan MIT Tunas Mulia, insya Allah setelah Ramadan nanti akan ada giveaway yang akan dilaksanakan di Instagram MIT Tunas Mulia. MIT Tunas Mulia Instagramnya adalah MIT_Tunas Mulia. Ditunggu ya, dan jangan lupa terus saksikan Kultum Ramadan MIT Tunas Mulia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.